Bab 933. Perang Kuburan Pedang. Barulah Erikin menghela nafas, jika tidak, Ye Zun dan si brewok pasti rugi besar. Nona Bella, ada apa denganmu? Saat ini Ye Zun tiba-tiba berbicara. Erikin menoleh, baru menyadari Bella Fang yang sedang bernafas terengah-engah, wajah memucat, hampir tergeletak ke tanah, segera ditarik oleh Erik. Kak Erik, aku baik-baik saja, hanya sedikit terlalu lelah, kata Bella Fang dengan keringat bercucuran, sambil menggigit gigi. Kamu menghabiskan terlalu banyak energi dalam formasi, hingga melukai kerohanianmu. Erikin memeriksa nadi Bella Fang, lalu berkata sambil menghela nafas. Sembari memapah Bella Fang, Erikin berencana membawa 3 orang itu masuk ke dalam istana api, memanfaatkan hawa-hawa api di dalam demi menutupi jejak mereka. Tetapi di saat ini, badan Erikin malah tiba-tiba menjadi kaku. Dia segera menoleh melihat ke belakang, raut wajah berubah drastis. Ada apa? Melihat kening Erikin mengerut, Ye Zun pun bertanya dengan tidak sabar. Aku merasa seperti sedang terkunci denyut nadi, seolah-olah ada yang sedang memperhitungkan keberadaanku, kata Erik. Apakah Di Marto orangnya? Tanya Ye Zun dan si brewok dengan panik. Sesuai dengan keadaan dua pihak saat ini, jika Di Marto Zhao mengejar lagi, selain Erikin, beberapa orang itu sungguh tidak memiliki kemampuan perang lagi, dan jika diharuskan menghadapi Di Marto Zhao yang sudah memiliki 8 energi bintang, Erikin pasti akan sangat kesulitan. Erik mengangguk, rasa tidak tenang dalam hati semakin besar. Beberapa kali perang besar dalam zona inti tidak membuatnya terluka hingga berdarah. Satu-satunya yang dapat memicu pertumpahan darah adalah perang seperti tadi. Bagaimana jika kalian menetap di sini saja? Aku yang pancing dia pergi, kata Erik mendadak. Sekalipun Di Marto Zhao sungguh bisa menemukan dirinya, orang itu tidak boleh sampai menemukan Ye Zun dan 2 orang lainnya. Kamu jangan bercanda. Sesuai dengan keadaanku, kultivasi saja tidak tersisa seberapa. Menetap di sini bukankah sama saja dengan menunggu mati? Kemungkinan terburuk adalah kita semua mati bersama. Apa yang perlu ditakutkan? Kata Ye Zun membantah. Tetapi melihat keadaan Nona Bella, rasanya sangat tidak mungkin untuk bersama kita lagi, kata si brewok sambil menghela nafas berat. Erikin juga mengangguk. Saat ini Ye Zun dan si brewok bersikeras bersatu dengannya ingin perang bersama, tetapi Bella Fang tidak perlu menanggung resiko sebesar itu. Melihat Bella Fang yang tengah tertidur, Erikin berpikir mungkin lebih baik menitipkannya di rumah tikus api. Bagaimanapun juga saat ini mereka berada di zona inti, hanya tempat itu yang paling aman. Serahkan saja Bella Fang padaku. Di saat inilah, sebuah sosok berjalan datang dari samping. Orang itu bergaun hitam, wajah tertutupi kain, sambil menggenggam sebuah pedang panjang. Erikin tercengang sesaat, ternyata dia adalah perempuan yang dianggap sebagai Finola Su. Namun setelah masuk dalam daerah pelatihan, mereka hanya sempat bertemu 1 kali. Kenapa aku harus menyerahkan Bella padamu? Erik menatap perempuan itu, timbul berbagai perasaan dalam hati. Sebenarnya apa tujuan perempuan itu hadir? Waktu tersisa tidak banyak lagi, Di Marto Zhao akan segera tiba. Serahkan Bella padaku, aku pastikan dia aman dan selamat. Terlintas ekspresi panik pada mata perempuan itu. Kecuali kamu memberitahuku, siapa kamu sebenarnya? Kata Erik sambil menggelengkan kepala. Dia tidak mungkin menyerahkan Bella pada seorang yang masih asing. Tetapi sebelumnya, perempuan itu hadir di saat dirinya dalam bahaya terbesar. Dia juga mengeluarkan jurus yang paling Finola Su kuasai. Saat ini Erikin harus memastikan, apakah dia memang Finola Su. Perempuan itu menggeleng, tidak mengatakan apapun, hanya mengeluarkan sebuah patung es. Begitu benda itu keluar, udara di sekitar pun tergerak, hawa-hawa dingin menyebar kemana-mana. Saat melihat patung es itu,
badan Erik menjadi kaku, kedua matanya menatap perempuan itu, timbul goncangan besar dalam hati. Kesannya terhadap patung itu telah terlalu dalam, tepatnya saat dia menyerang Asosiasi Budo Kota B waktu lalu, saat bertarung setengah mati dengan Brahma di pinggir kota. Finola Su datang membawa patung es itu, daerah sekitar dibekukan, pada akhirnya wakil ketua pun terbunuh. Saat perang terjadi, Brahma telah gugur dan mati, selain dirinya dan Finola Su, sungguh tidak ada yang tahu asal-usul patung es itu. Dengan mengeluarkan benda itu, perempuan itu sudah cukup membuktikan bahwa dirinya memang Finola Su, setidaknya, orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Finola Su. Kamu Vi, jakun Erikin bergerak naik turun, terlintas rasa heran dalam matanya, tidak mengerti Finola Su yang sebenarnya selalu berada dekat dengannya, malah tidak berencana mengenalinya, bahkan sengaja membantah kenal dengannya. Erik, aku punya alasan dan kesulitan tersendiri. Perempuan itu memotong perkataan Erikin, menghela nafas, lalu menerima bela Fang dari tangannya. Perang terakhir dalam daerah pelatihan sudah akan tiba saatnya nanti, aku akan memberitahu kamu semuanya. Sebelum itu terjadi, kamu jangan mencariku, juga jangan memikirkan masalah ini, dan ingat untuk bertahan hidup. Setelah mengucapkan kalimat penuh makna, perempuan itu menatap Erikin sekilas, lalu menggendong bela Fang masuk ke dalam kegelapan. Dia seperti sudah mengakui identitasnya sebagai Finola Su. Melihat bayangan perempuan itu menghilang, Ye Zun berkata, bagaimanapun juga, tiba saat perang terakhir terjadi di puncak tertinggi, semua akan terungkap. Kata Erik sambil menghela nafas. Yang terpenting bagi mereka bertiga saat ini adalah bersembunyi dari serangan di Marto Zhao. Ayo, kita masuk ke dalam istana api. Erikin membawa mereka berdua terbang ke dalam istana. Tidak lama kemudian, di Marto Zhao pun tiba. Dia mengangkat kepala melihat istana api yang tinggi di atas gunung, mata penuh hawa-hawa mematikan. Tidak kabur lagi. Apakah karena tidak sadar aku datang mengejar, atau sudah pasrah, atau mungkin merencanakan sesuatu di sini? Kata di Marto Zhao sendiri. Iblis hitam itu bertengger tidak jauh darinya, tidak berhenti berteriak menghadap istana, mengeluarkan suara mengerikan. Tetapi Erikin, bagaimanapun cara melawan, kamu tidak ada bedanya dengan seekor kutu, aku bisa membunuhmu dengan sangat mudah. Kata di Marto sambil tertawa dingin, lalu melayang tinggi. Sekujur tubuhnya memancarkan cahaya emas, semua tempat yang dilaluinya hancur begitu saja. Berkat kekuatan energi bintang, saat ini di Marto Zhao seolah setara dengan dewa langit, sama sekali tidak terhentikan. Di sana, setelah meruntuhkan satu demi satu istana kecil, di Marto Zhao melihat ke sebuah arah dengan sangat serius. Itu adalah sebuah istana lama, seolah pernah dijadikan medan perang. Reruntuhan dinding dan batu masih tersisa. Biarkan aku lihat kamu punya rencana apa. Kata di Marto Zhao sambil tertawa dingin, lalu terbang mendekati istana itu. Bersamaan dengan itu, Erikin tengah duduk bersia di dalam kuburan pedang, merasakan hawa-hawa di Marto. Dia segera membuka mata, menyimpan bulu emasnya, cahaya bintang kelima perlahan meredup dalam keningnya. Awalnya Erik berencana membunuh roh binatang demi melengkapi bulu emasnya, namun kini nampaknya tidak sempat lagi. Jika dirinya masih memiliki sedikit harapan untuk memutarbalikkan keadaan, maka bulu emas itu adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Erikin, keluarkan teknik terakhirmu, jika tidak, siap-siaplah menjemput kematian. Bayangan emas di Marto Zhao hadir dengan suara yang sangat arogan. Dia melayang di atas kepala Erikin, melaju turun sambil memegang pedang tajam, mata pedang mengarah pada Erik. Sesuai yang kamu inginkan. Erikin langsung mengangkat kepala, dalam kuburan pedang itu, berbagai jenis pedang bergetar, seolah-olah sedang memberi tanggapan. Mohon maaf,
Tadinya berencana membiarkan kalian menetap dengan tenang, namun nampaknya saat ini hanya bisa mengandalkan kalian. Terlintas rasa bersalah dalam mata Erikin, dia menjulurkan tangan meraba pedang-pedang tua di sekitar. Haha, lucu sekali, kamu sudah gila ya. Bisa-bisanya mengucapkan kata-kata sampah seperti itu padaku. Melihat situasi itu, Dimarto Zhao tidak kuat menahan tawa, ekspresi wajah penuh sindiran. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.